Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rahmi Anjani dari Prodi Arsitektur kelas A, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Vinta selaku dosen pengajar mata kuliah Teknologi Bangunan Tidak Bertingkat yang sudah memberikan tugas ini. Saya akan mempresentasikan material alami dan juga material buatan dari bangunan vernakular dan juga bangunan ikonik yang saya pilih yang berasal dari negara yang memiliki 4 musim. Saya ingin menjelaskan dulu apa itu material alami dan juga material buatan. Material alami adalah material dari alam yang digunakan dalam pembangunan. Material alami adalah material yang lebih banyak digunakan lebih dahulu sebelum terciptanya material industri. Dan juga material alami adalah bukan hanya material yang bersifat organik, baik material yang didapat di permukaan bumi yang berasal dari makhluk hidup maupun material yang ditambang dari perut bumi dapat disebut dengan material alami. Contoh dari material alami adalah tanah liat, pasir, kayu, dan juga batu. Selanjutnya yaitu material buatan. Material buatan adalah material yang dibuat oleh manusia baik secara manual maupun menggunakan mesin. Material buatan ini tentunya sudah melewati proses komposit ataupun sintesis. Seperti kaca, besi, bata, semen, genteng, dan juga keramik. Bangunan tradisional yang saya pilih adalah bangunan dari Jepang, bangunan tradisional Jepang. Saya ingin menjelaskan bangunan tradisional dulu. Bangunan tradisional adalah bangunan yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi yang tidak atau sedikit memiliki perubahan. Bangunan tradisional pun memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerah dan juga memiliki sejarah juga yang berbeda. Bangunan yang saya pilih ini adalah bangunan rumah wada yang bergaya Gosu-zukuri. Bangunan tradisional di Jepang itu dinamakan bangunan minka atau rumah minka. Rumah minka sendiri memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah yang bergaya Gosu-zukuri. Yang saya pilih ini adalah rumah wada yang bergaya Gosu-zukuri. Rumah wada ini berada di Desa Shirakawa. Desa Shirakawa ini terletak di Prefektur Gifu, Jepang. Desa Shirakawa terkenal menjadi tempat berdirinya rumah tradisional Jepang, yaitu Gosu-zukuri. Rumah wada ini juga sudah ditetapkan menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1995. Kemudian, material alami yang dipakai salah satunya adalah ilalang. Pengertian ilalang adalah sejenis rumput berdaun tajam, ataupun bisa disebut juga dengan rumput liar. Ilalang yang telah dikeringkan dapat digunakan sebagai bahan penutup atap rumah dan juga bangunan lainnya. Fungsinya yaitu ilalang memiliki fungsi sebagai atap, gubuk. Biasanya gubuk itu banyak digunakan di Bali, kalau jika di Indonesia, dan bangunan lainnya. Ilalang memiliki fungsi sebagai kerajinan tenun. Selain memiliki fungsi sebagai material bangunan, ilalang juga memiliki fungsi sebagai kerajinan tenun. Contohnya itu ya sejadah gitu ya. Dan juga ilalang memiliki fungsi sebagai obat-obatan. Berikut adalah di sampingnya yaitu ilalangnya, ini rumputnya nih. Nah, di bawahnya ini yang sudah dikeringkan, yang akan dijadikan sebagai atap. Kemudian, cara pemasangan ilalang. Dahulunya ilalang dikeringkan, kemudian penyusunan ilalangnya disusun menggunakan elemen dari kayu atau bambu yang panjangnya sekitar 2-3 meter ya. Maaf, ini saya typo, harusnya meter. Namun untuk rumah wada
tersebut lebih banyak menggunakan bambu daripada kayu. Kemudian ambil beberapa ilalang, lalu digabungkan dan diikat menggunakan tali ijuk atau bambu serta kawat kecil. Nah, di rumah Minka tersebut atau di rumah Wada tersebut lebih banyak menggunakan tali ijuk atau bambu ya dibanding kawat kecil. Kemudian diikat, kemudian dipasang pada elemen tersebut atau bambu ataupun kayu. Kemudian pemasangan pada elemennya itu yang pertama adalah ujung ikatan rumput dilingkarkan pada kayu ataupun bambu lalu diikat lagi menggunakan tali dengan erat dan kuat. Kemudian setelah itu ikatan pada ilalangnya dilepas. Kemudian ujung rumputnya dirapikan dengan cara dipotong. Kemudian pemasangan pada bangunan atau pemasangan pada atapnya ya. Pertama yaitu pastikan kemiringan atapnya itu memiliki kemiringan itu minimal 30 derajat. Dan pada umumnya yang dipakai kemiringannya adalah 45 atau 60 derajat. Kemudian prosesnya pun pemasangannya lebih bagus jika dimulai dari bagian bawah. Kemudian jarak susunan atap yang ada di bawah dan atas sekitar 3-5 cm. Juga saya mencantumkan bahwa untuk setiap 1 meter kubik luas atap membutuhkan 10 lembar ilalang. Sehingga setelah terpasang dapat membentuk ketebalan atap sekitar 25-30 cm. Sifat material dari ilalang adalah yang pertama tahan lama. Ilalang ini memiliki ketahanan jika digunakan sebagai atap ya. Memiliki ketahanan 15-20 tahun. Itu pun jika pemasangan atapnya itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian menyerap panas, kemudian fleksibel. Respon material terhadap iklim setempat yaitu pada saat musim hujan, jika terkena hujan terus-menerus, ilalang bisa saja terjadi pembusukan. Kemudian pada saat musim panas, atap ilalang bisa membuat ruangan di bawah atap menjadi lebih sejuk karena ada udara yang masuk melalui sela-selanya. Sedangkan pada saat musim semi dan gugur, bangunan tersebut hanya memikat para wisatawan dan turis untuk berkunjung. Kemudian kelebihan dan juga kekurangan ilalang, yaitu kelebihannya yang pertama ramah lingkungan, karena ilalang tidak memiliki gas berbahaya. Kemudian memberikan kesejukan di dalam bangunan melalui sela-selanya. 3. Menciptakan kesan natural. Visualnya itu menciptakan kesan natural. Yang keempat adalah mudah dibentuk menjadi berbagai jenis bentuk atap. Karena sifatnya yang plastis, mungkin karena sifatnya yang plastis menjadikan ilalang itu mudah dibentuk menjadi berbagai jenis bentuk atap. Kemudian dapat diterapkan pada jenis bangunan apapun, tidak hanya untuk bangunan tradisional saja, bangunan modern pun juga dapat menggunakan ilalang sebagai material bangunan. Kemudian teknik pemasangan dan konstruksi yang sederhana, kemudian harga yang relatif murah. Kekurangannya yaitu yang pertama tidak lebih kuat jika dibandingkan dengan atap genteng dan sirap. Rumah Wada ini selain menggunakan ilalang juga banyak menggunakan atap sirap. Kemudian dalam pemasangan atap minimal memiliki derajat kemiringan 30. Jika kurang dari 30 maka bisa menimbulkan atau bisa saja terjadi kebocoran dari air hujan atau salju. Kemudian mudah masuknya air. Karena pastinya tuh ada selak-selaknya itu yang akan bisa memasukkan air ke dalam bangunan. Kemudian material buatannya yaitu salah satu material buatan yang dipakai pada bangunan adalah kaca. Kaca adalah sebuah material padat yang transparan dan selalu dipakai dalam setiap konstruksi bangunan. Bahan dasar untuk pembuatan kaca umumnya menggunakan pasir silika. Fungsi kaca yaitu yang pertama membuat ruangan menjadi tidak gelap, memudahkan cahaya matahari masuk ke dalam.
kemudian sebagai cermin dan juga sebagai penghias ruangan. Berikut di sampingnya adalah picture of kaca ya. Kemudian cara pemasangannya yaitu saya ingin memberitahu dulu pada rumah Minka ini atau pada rumah Wada ini kaca hanya digunakan sebagai jendela saja ataupun juga digunakan hanya sedikit, tidak banyak. Cara pemasangannya yaitu pastikan kusen kayu untuk jendela siap dipasang kaca. Kemudian pastikan tepi kaca tidak tajam dan juga pastikan ukuran kaca sama dengan sponding kaca pada jendela. Masukkan kaca ke dalam rangka jendela, kemudian pasang lis kayu, kemudian lis kaca dimatikan dengan paku. Terakhir yaitu masukkan kepala paku dengan rib hingga masuk ke permukaan kayu. Sifat material dari kaca yang pertama adalah wujudnya yang padat, kedua bening dan tembus pandang, ketiga rapuh dan mudah pecah, sensitif ya. Yang keempat tahan terhadap bahan kimia, yang kelima tahan panas, dan keenam mengalami pemuaian, yang ketujuh bersifat isolator. Respon material kaca terhadap iklim setempat yaitu pada musim hujan hingga turunnya salju, kaca akan berembun sehingga tidak bisa tembus pandang. Yang artinya tuh kacanya otomatis kan akan berburam gitu ya, buram atau tertutup salju. Kemudian pada musim panas kaca akan terjadi pemuaian. Kemudian kelebihan dan juga kekurangannya, kelebihannya mempunyai ketahanan yang sangat baik terhadap abrasi, mudah sekali dibersihkan, dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama, kaca mampu menampilkan keindahan, dan juga kaca tampak bening sehingga sanggup meneruskan cahaya dengan baik. Kemudian kaca dapat menjadi sarana penghemat energi listrik. Karena semakin banyak penggunaan kaca, maka semakin banyak mungkin ya pencahayaan masuk dari luar ke dalam ruangan. Jadi itu otomatis akan menghemat penggunaan lampu. Kemudian kekurangannya yaitu material yang cukup berat. Kaca itu berat ya, apalagi jika besar atau gede yang dipakai. Kemudian bersifat getas. Juga harganya lumayan mahal. Kemudian jika penggunaan terlalu banyak dapat mengurangi tingkat keamanan suatu bangunan. Kemudian mudah cepat kotor. Selain mudah dibersihkan, tapi mudah cepat juga kotor. Kemudian tidak aman ya untuk anak-anak. Kemudian selain meneruskan cahaya juga dapat meneruskan panas. Nah, selanjutnya adalah bangunan ikonik yang saya pilih dari negara Jerman. Jerman juga memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, juga musim kemarau dan musim semi. Bangunan ikonik sendiri adalah bangunan yang dapat dijadikan penanda tempat di lingkungan sekitar ataupun karya arsitektur yang menjadi tanda waktu atau era tertentu. Kebanyakan yang saya ketahui bangunan ikonik itu bangunan yang memiliki sejarah gitu ya, memiliki sejarah atau bangunan yang sudah lama dibangun, yang akan menjadikan ciri khas dari wilayah tersebut gitu ya, maksudnya yang istilahnya yang bakal dikenal di wilayah tersebut itu ya bangunan tersebut gitu ya. Nah, bangunan ikonik yang saya pilih ini dari Jerman yaitu bangunan Hallstätter yang berada di Lübeck. Hallstätter ini merupakan salah satu dari 2 benteng pertahanan kota yang masih bertahan di kota Lübeck yang dibangun pada 1464. Lama sekali ya. Saat ini Hallstätter berfungsi sebagai museum. Hallstätter sama halnya dengan bangunan tradisional yang saya pilih sebelumnya, yaitu Hallstätter juga sudah ditetapkan menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1987. Jadi Hallstätter dulu ya yang sudah ditetapkan daripada rumah Wada. Material alaminya itu salah satunya yaitu pasir. Pasir adalah material konstruksi berbentuk butiran. Material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus.
Ukuran pasir-pasir lebih halus dari kerikil dan juga lebih kasar dari lanau. Fungsi pasir yaitu bahan material yang digunakan sebagai perekat, kemudian menjadi bahan utama pembuatan batako. Ini di samping adalah gambar pasir ya, dan juga adonan pasir yang akan digunakan sebagai perekat. Cara pemasangannya berikut adalah cara membuat adukan pasir, semen, yang akan digunakan sebagai perekat batu bata. Pertama adalah pastikan ya, gunakan pasir yang bagus gitu ya, pilih pasir yang bagus. Kemudian takaran adonan antara pasir dan juga semen adalah 1:4. Untuk pemasangan dinding bata yang tertutup tanah atau bak air agar tidak rembes. Sedangkan 1:6 untuk pemasangan dinding bata yang di atas tanah. Kemudian campurkan semen dengan pasir, kemudian setelah teraduk rata, kemudian adonan tersebut diletakkan di bawah atau di atas bata yang akan disusun. Sifat material dari pasir yang pertama adalah teksturnya halus, kemudian halus di tangan, terus tidak ada kandungan air, mineral, dan unsur hara. Respon material terhadap iklim setempatnya yaitu pada saat musim panas, pasir dapat menyerap panas. Kelebihan dan juga kekurangan pasir yaitu kelebihan yang pertama tingkat kehalusannya tinggi, cocok dipakai untuk semua bidang konstruksi, karena emang ya pasir banyak juga ya dipakai, kebanyakan konstruksi pasti memakai pasir. Kemudian harganya relatif terjangkau dan juga mudah dijumpai. Kemudian hasil pengerjaan bangunannya ini menggunakan pasir ini kuat ya. Kemudian mudah digunakan juga. Dan kekurangannya itu pasir tidak membentuk gumpalan. Dan ini yang saya bahas ini, maksudnya yang saya jelaskan ini pasirnya itu penggunaannya pasir beton. Kemudian warnanya monoton, kemudian membutuhkan proses pengerjaan lebih lama. Material buatannya yaitu salah satu material buatan yang dipakai pada bangunannya yaitu bata merah. Pengertiannya, bata merah merupakan salah satu jenis bahan dasar pembangunan rumah yang sudah sangat umum digunakan di Indonesia. Dari zaman dulu hingga zaman modern seperti saat ini, bata merah memang sudah menjadi salah satu bahan wajib di dalam membangun rumah. Fungsi bata merah yaitu yang pertama sebagai gewel rumah, yang kedua sebagai material penyusun dinding atau tembok, dan juga yang ketiga selain menjadi material bangunan, dapat juga membuat suara burung lebih merdu dan nyaring. Saya tidak tahu ini maksudnya apa, tapi saya searching ya di Google, jadi tuh burungnya ini memakan partikel-partikel batu merah yang sudah dihancurkan kecil-kecil. Kemudian juga menjadi media tanam polybag, jadi media pendukung dalam polybag. Samping adalah gambar batu bata merah. Batu bata tuh banyak jenisnya ya, yang saya jelaskan di sini dan juga yang dipakai pada bangunan Holstentor yaitu bata merah. Nah, cara pemasangannya itu yang sudah saya jelaskan yang membuat adonan sebelumnya itu namanya adukan siar ya. Adukan siarnya itu digunakannya 1,5 cm. Kemudian sebelum digunakan atau sebelum dipasang, sebaiknya bata itu direndam minimal 10 menit sebelum dipasang dan harus langsung dipakai. Dan juga ini untuk perawatan dinding bata juga harus disiram air secara periodik. Kemudian, nah di sini nih dikasih tahu ya kalau misalkan bata yang masih bagus tuh jika diinjak tuh tidak patah, tapi jika batu yang sudah jelek tuh diinjaknya maka patah. Sudah. Kemudian sifat material dari batu bata merah yaitu kuat, kokoh. Maaf saya typo, ini harusnya kokoh. Kemudian tahan terhadap cuaca, yang terakhir ada tahan terhadap benda keras.
Jika bagus ya, jika masih bagus maka akan tahan terhadap benda keras. Kemudian respon material terhadap iklim setempat, yaitu bata merah itu tidak tahan terhadap cuaca sehingga membuat suhu ruangan menjadi tidak stabil dan mudah menyerap pada saat musim panas maupun dingin. Kelebihan dan juga kekurangan bata merah, yaitu kelebihannya yang pertama mudah disusun dan juga dipasang, kemudian mudah diangkut karena kecil mungkin ya, mudah ya membentuk bidang kecil atau dikerjakan di area yang sempit. Kemudian murah juga harganya, kemudian mudah mendapatkannya, dan tidak memerlukan perekat khusus, hanya menggunakan semen dan juga pasir saja. Kemudian memiliki ketahanan tinggi terhadap panas. Kekurangannya adalah sulit membuat pasangan bata yang rapi. Mungkin bata merah ini memiliki ukuran yang tidak sama gitu ya. Pastinya ada yang berbeda-beda. Jadi itu yang sulit membuat pasangan bata yang rapi. Kemudian suhu ruang di dalamnya tidak stabil karena jika pada musim panas dia menyerap panas, tapi jika musim dingin dia menyerap dingin. Jadi mungkin itu yang menjadi suhu ruang di dalamnya tidak stabil. Kemudian cenderung lebih boros dalam penggunaan perekat. Yang terakhir adalah material yang cukup berat. Walaupun kecil tapi berat ya. Jika saya pernah juga megang bata itu lumayan berat. Sekian, terima kasih presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Dan juga terima kasih untuk Bu Vinta sudah memberikan tugasnya. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.